Sifat Cor Jesu per Cor Mariae. Selamat berjumpa lagi para pencinta resi renungan singkat Dehonian dengan saya Romo Agustinus Rianto SCY dari komunitas SCY Palembang, Indonesia dalam resi Rabu 9 Desember 2020. Hari ini kita memasuki pekan Advent yang kedua. Permenungan kita dikutip dari Injil Matius bab 11 ayat 28 sampai 30. Jesus, my Lord, my God, my all, how can I love thee? Sekali peristiwa, bersabdalah Yesus, "Marilah kepadaku kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka hatimu akan mendapat ketenangan. Sebab enaklah kuk yang kupasang dan ringanlah bebanku." Para pencinta resi yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, tak dapat dipungkiri bahwa kehidupan di dunia ini menyediakan banyak alasan bagi kita untuk mengalami keletihan, kelesuan, juga beban berat. Saat mengalami semua kondisi itu, tak sedikit orang yang menyerah kalah, berputus asa, dan kehilangan harapan. Tetapi ada juga orang-orang yang tetap bertahan di tengah kesulitan hidupnya dengan mengusahakan solusi. Namun mereka mencari solusi dengan menghalalkan berbagai cara atau mencarinya di tempat yang salah. Banyak orang juga berusaha melarikan diri dari realita kesulitan hidupnya dengan mencari dan kompensasi dalam hiburan-hiburan semu bagi jiwanya. Saudara-saudari terkasih, semuanya itu justru mendatangkan persoalan baru bagi hidup mereka. Karena apapun yang ada di dunia ini tak akan mampu memberikan damai sejati bagi jiwa kita. Sebagai murid Tuhan Yesus, kita pun tak akan luput dari pengalaman manusiawi yang membebani hidup kita. Pertanyaan refleksi kita adalah, apa yang kita lakukan? Sabda Yesus yang mengundang semua orang untuk datang kepadanya saat mengalami letih, lesu, dan berbeban berat, laksana jadi mata air di tengah tandusnya padang gurun kehidupan. Terlebih, janjinya bahwa Dia akan memberikan kelegaan bagi semua orang yang datang kepadanya. Namun poinnya, bukan karena kita datang kepadanya lalu mendapat kelegaan otomatis, tetapi apa yang kita lakukan saat datang kepadanya, itulah yang akan mendatangkan kelegaan dan damai sejahtera. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan saat datang kepadanya? Yesus menjawabnya dengan dua hal, yaitu memikul kuk yang diberikannya dan belajar daripadanya. Memikul kuk sering dipahami sebagai tambahan beban bagi kita, sehingga orang mengabaikannya dan hanya berhenti pada sabda, "Aku akan memberikan kelegaan bagimu." Kuk yang biasanya dipasang pada leher binatang untuk mengatur dan mengendalikannya. Dengan demikian, kalau kita diminta untuk memikul kuk yang diberikan oleh Yesus, berarti kita diminta untuk hidup menurut ketentuan dan arahan yang diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri kepada kita. Memikul kuknya berarti menyerahkan diri kita untuk diarahkan
dan dipimpin oleh kehendak-Nya. Dengan kesediaan memikul kuk yang Tuhan pasang, kita akan mengerti kehendak-Nya dan hidup kita akan terarah hanya untuk menjalankan semua rencana dan kehendak Tuhan yang tertuju pada keselamatan. Untuk menjalankan hal itu, kita juga dapat belajar dari Yesus sendiri yang dalam kerendahan hatinya telah setia mengikuti kehendak Bapa. Kesetiaan Yesus mendatangkan keselamatan bagi dunia, dan hal ini menjadi bukti bahwa sabda Yesus untuk memberi kelegaan pada kita akan terpenuhi. Saudara-saudariku yang terkasih, datang kepada Yesus, memikul kuk yang diberikannya dan belajar darinya akan mendatangkan kelegaan dan ketenangan bagi jiwa kita dalam seluruh situasi hidup, kendati melelahkan dan berat. Orang yang letih, lesu, dan berbeban berat justru dipanggil untuk memikul kuk Kristus, dan hasilnya adalah kelegaan dan ketenangan. Bukankah ini sesuatu yang sangat ajaib? Mengapa hal ini bisa terjadi? Sebab damai sejahtera yang sesungguhnya adalah hasil ketaatan sempurna pada kehendak Tuhan. Hal itu tidak dapat dicari secara langsung, tetapi datang sebagai hasil nyata dari penyerahan diri kita kepada Tuhan. Kita diciptakan untuk memuliakan Allah dan melaksanakan kehendak-Nya. Maka jika mengikut Dia dan mentaati kehendak-Nya, kita akan mengalami kehidupan yang damai, tenang, dan lega. Karena kita berjalan bersama Dia, Sang Sumber keselamatan kita. Saudara-saudariku yang terkasih dimanapun berada, maka di masa Advent ini, marilah kita melanjutkan hidup kita dengan berjalan di bawah tuntunan kehendak Tuhan. Maka kita pun akan mengalami ketenangan dan kelegaan. Libatkan Tuhan selalu dalam seluruh pengalaman hidup ini, maka kita akan selalu diliputi sukacita. Kalau kita memiliki Tuhan Yesus yang menyediakan sumber rahmat, yang melegakan dan memberikan damai sejati, tidak perlu lagi kita mencari sumber-sumber lain di dunia ini yang justru memberikan kedamaian semu dan menyesatkan jiwa kita. Cukup datang kepadanya, setia mengikuti kehendak-Nya, dan berserah kepadanya. Maka Dia yang memiliki hidup ini akan memberikan berkat terbaik bagi kita, melebihi dari harapan dan segala doa kita. Tuhan memberkati dan memberikan kelegaan sejati bagi jiwa kita semua. Amin.